Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi jadi di video ini kami akan membahas tentang bagaimana dua instrumen internasional ini memenuhi hak asasi manusia. Dan perkenalkan sebelumnya, nama saya Axel Gultom Saya Farid Binardi. Saya Revono Dias. dan kami akan membahas lebih lanjut bagaimana dua instrumen ini benar-benar memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Nah, menurut saudara sendiri apa sih dua instrumen hak internasional ini? Boleh silakan kalau mau dengar. Jadi kan sebenarnya ini merupakan suatu konsep for freedoms, atau yang dimana konsep kebebasan ada freedom for fear atau kebebasan dari keamanan. Lalu juga ada freedoms yang menyebutnya itu yang nantinya akan termasuk ke dalam freedom di generasi kedua yang membahas mengenai sosial, ekonomi dan juga budaya seperti itu. Nanti kita terfokuskan di sini adalah pembahasan mengenai ICCPR yang di generasi pertama atau International Conventional on Civil and Politics Rights, dan juga yang kedua itu ICESPR atau International Conventional on Economy, Social and Culture Rights seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi pembahasannya dari Mungkin dari Masnya tadi sendiri menyebutkan dua instrumen yang menurut kita mungkin dari beberapa orang mendengarnya agak asing gitu ya. Mungkin Masnya bisa menjelaskan apa itu dua hal tersebut itu tadi. Mungkin gue jelasin sedikit ya. Jadi konsepnya kenapa kan kalau kita pasti mempertanyakan HAM itu kan hak asasi manusia gitu. HAM itu kan pada dasarnya adalah konsep yang emang hak yang emang udah terpatri dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ada HAM yang diatur sama negara? HAM yang diatur sama istilahnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, kalau misalnya kita lihat flashbacknya, kenapa misalnya kita perlu untuk membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu, yang memang jadi dasar kenapa ada konvenan ini dan sebagainya. Karena ya kita lihat itu seberapa destruktifnya dampak dari Perang Dunia Pertama, kemudian berlanjut lagi ke Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu kan bangsa-bangsa itu membentuk namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa kan. Nah, gimana caranya supaya mereka ini sepakat untuk mengurangi pelanggaran terhadap martabat manusia gitu. Nah, caranya gimana? Mereka tuh bikin namanya konvensi-konvensi itu tadi. Nah, kalau yang bisa kita lihat pertama itu ada namanya ICCPR, International Covenant Civil and Political Rights. Itu emang dia ngatur tentang bangsa-bangsa itu tuh kita tuh nggak boleh lagi mengkriminalisasi orang atas dasar sependapatannya dengan kita gitu. Kita nggak boleh lagi istilahnya orang yang tidak sepaham politik dengan kita untuk disiksa dan sebagainya. Itu ada di ICCPR kalau misalnya kita baca gitu. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya punya harga diri, setiap manusia itu pada dasarnya punya hak. Untuk apa? Untuk berpolitik, untuk memiliki hak politik dan sebagainya, untuk berkontribusi pada negaranya dan sebagainya. Kemudian kan lanjut lagi kan ICCPR itu secara spesifik mengatur tentang hak-hak politik masing-masing masyarakat, tiap individu. Kalau misalnya kita lihat ICSCR, International Covenant of Economic and Social Culture Rights gitu kan. Itu secara spesifik kan kita lihat kan, oke lah, manusia ini udah merdeka, udah bebas berpolitik dan sebagainya kan. Tapi kan kita lihat saat itu kenapa revolusi industri, ada pemilik modal, ada proletar, ada borjuis gitu kan, ada pemilik modal, ada pekerja. Nah, menjadi pertanyaan ketika oke lah kita hak-hak sipilnya udah terjamin, tapi apa yang menjamin bahwa kita sebagai pekerja gitu, kita pekerja tidak dieksploitasi gitu, tidak dilanggar hak-haknya. Kita udah pekerja nih, apa jaminan atas kerja keras kita terhadap diri kita sendiri? Nah, dari situ kan akhirnya masyarakat dunia itu membentuk apa ya istilahnya realitas subjektif gitu, bahwa kita tuh udah punya negara itu ada untuk menunjang kemakmuran kita gitu. Intinya sih gitu. Kenapa ada ICCPR, ada ICSCR, kurang lebih seperti itu. Mungkin lah. Jadi kan tadi kan dibahas juga filosofisnya kepada ICCPR.
Jadi kan tadi juga telah dibahas kan bagaimana ada filosofisnya mengapa ada ICCPR, konvensi seperti itu, dan juga bersinggungan langsung dan untuk melindungi langsung untuk hak asasi manusia itu dari Perang Dunia Pertama. Nah selanjutnya di dalam ICCPR juga kita mengenal ada strukturnya atau ada substansinya, ada isinya lah, itu yang pokok juga. Jadi dalam ICCPR itu terdapat 6 bagian dengan dari pasal 1 hingga pasal 63 di mana itu membahas mengenai hak-hak masyarakat yang bersinggungan langsung dengan politik dan juga hak-hak sipil mereka. Dan juga di situ juga ada di bab 4 yang dimana kita bisa lebih bahas lebih dalam lagi mengenai dari adanya komite hak asasi manusia itu sendiri, yang dimana itu yang merupakan suatu lembaga yang dihasilkan dari ICCPR untuk melihat langsung fakta di lapangannya, untuk menindaklanjuti, untuk mengkritik pemerintahan di setiap negara, di setiap sudut wilayah negara. Contoh kasus kita langsung ke studi kasus seperti di Somalia tahun 2024 di mana ICCPR atau Komite Hak Asasi Manusia ini itu telah mengeluarkan beberapa kritikan terhadap pemerintah Somalia, tepatnya pada pasal 2-nya di mana pemerintah Somalia itu menggunakan sebuah hukuman mati sebagai tindak pidana mereka, terus juga memungkinkan anak di bawah 18 tahun itu bisa ditindak pidana mati. Kan kalau misalkan di Indonesia kita bahas itu kan masih terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu juga bahwa militer itu memiliki hak untuk untuk membunuh dari warga sipil. Kan itu kalau misalkan kalau misalkan kita bicara di dunia modern atau di generasi sekarang itu kan sangat-sangat bersinggungan gitu, bukan di negara kita aja. Maka itu ICCPR dengan Komite Hak Asasi Manusianya itu mengkritik lah pasal seperti itu. Dan juga selain dari keamanan ada juga mengenai agama di mana pada pasal 8 pemerintah Somalia itu hanya berfokuskan bahwa pemerataan ataupun penyebaran agama itu hanya agama Islam aja, sehingga merekomendasikanlah komite itu untuk menyebarkan agama selain dari Islam, sehingga tidak ada nantinya diskriminasi agama seperti itu. Contoh struktur dan juga studi kasus dari ICCPR. Mungkin buat singkat waktu juga gitu. Gue mau nanya ke lu pada berdua nih, menurut kalian gitu, kan Indonesia emang udah meratifikasi ICCPR, menjamin hak-hak politik, menjamin CSR, hak ekonomi, hak berbudaya gitu. Menurut kalian masing-masing nih, kalian tuh setuju nggak sih bahwa Indonesia tuh udah bisa menjamin dan menerapkan penuh dua konvensi tersebut? Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi rekanku telah sampaikan, bahwa di Indonesia itu telah meratifikasi jauh mengenai ICCPR ini dari mulai abad ke-19, di mana Indonesia juga telah ada lembaga khusus, ada lembaga independen yang dinamakan Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini yang nantinya bertugas yang nantinya bertugas untuk melindungi hak asasi manusia dari para masyarakat Indonesia itu sendiri. Contohnya kan dahulu kala kita telah melalui beberapa masa seperti Orde Lama, Orde Baru, yang dimana pada saat itu juga banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia, sehingga pada saat ini adanya Komnas HAM, adanya beberapa lembaga dan struktur dari penegak hukum itu sendiri yang nantinya akan melindungi hak asasi manusia seperti itu. Tapi lu sendiri setuju nggak kalau misalnya HAM itu tuh udah dijamin di Indonesia gitu? Pendapat pribadi aja. Pendapat pribadi gua untuk menjamin dan tidak 100% itu tidak. 100% mungkin tidak bisa dikatakan dengan secara hitam atau putih. Ini abu-abu, kan banyak sekali ada lembaga-lembaga yang mengedepankan hak asasi manusia. Ada beberapa orang yang mengedepankan hak asasi aktivis HAM kita. Tapi kan tidak semuanya. Nyatanya kan sekarang makanya ada mahasiswa-mahasiswa yang banyak yang demo itu karena pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang kayak kita kan ada demo, tiba-tiba kan yang tadi disampaikan juga kita ada kelas kan tadi, ada pelanggaran lah dari si negara itu sendiri gitu, dari aparat polisi gitu, yang mana itu adalah struktur aktif dari negara, walaupun kayak itu lembaga penegak hukum itu. Lanjutin aja. Mungkin Mas Aksel boleh? Mungkin kalau menurut saya jika kita melihat sejarahnya ya, dari zaman kita dari kemerdekaan sampai terus pasca kemerdekaan, terus Orde Lama dan Orde Baru, mungkin HAM di Indonesia itu menurut saya mengalami naik turun gitu, apalagi di masa pemerintahan Soeharto. Kita mungkin agak sulit gitu ya untuk melakukan berpendapat dan semacamnya gitu. Bahwasannya kan kita berpendapat itu termasuk hak kita untuk bersuara gitu. Dan menurut saya di zamannya Soeharto itu hak kita agak susah dipenuhi lah gitu. Dan kita melihat dari semakin
modern zamannya ini HAM di Indonesia mulai diperhatikan lah gitu lah, dengan dibentuknya Komnas HAM tadi disebutnya oleh Mas Vano, dan hidup kita lebih luas gitu. Apalagi di zaman media sekarang, apapun bisa kita ketahui gitu kan. Mungkin menurut saya HAM itu mulai lebih diperhatikan lah. Dan semisalnya pertanyaan Masnya tadi, apakah HAM sudah dipenuhi oleh negara atau belum? Menurut saya sih jawaban saya masih belum sepenuhnya lah, belum 100%. Masih ada terkadang tumpang tindih antara orang yang berkuasa atau bagaimana. Itu bukan ranah saya, tapi dari penglihatan saya jaminan HAM di Indonesia itu sendiri terkadang masih belum pasti lah, masih belum jelas. Itu menurut saya. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Kalau aku sepakat sih, karena bagaimanapun negara pasti harus berusaha untuk menjamin hak asasi manusia setiap masyarakatnya gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan contoh-contoh yang ada, kasus-kasus yang ada, ya memang kita bisa lihat sendiri gitu. Beberapa kali bangsa kita, negara kita itu emang melanggar HAM gitu. Nah, cuman gue ada pertanyaan lanjutan buat lo pada berdua. Tadi kan kita habis kelasnya Pak Rizky Huda ya, dibahas kan, ketika negara itu terlalu banyak ikut campur dalam urusan hak asasi manusia, ya outputnya kan bisa jelek kan. Kayak tadi contoh deh, hak untuk beragama, berkeyakinan. Kita kan punya hak gitu kan, kita bebas lu mau agama apa, mau agama Islam ke Hindu dan lain sebagainya kan, itu diakui gitu. Tapi kan negara kita cuman menjamin 5 agama kan, Islam 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Kristen beda nggak sih? Konghucu, Buddha sama Hindu kan. Nah, tapi kan gini, pertanyaan kan di Indonesia ini kan sebenarnya agama itu bisa dibilang ratusan ya, ada banyak, ribuan bahkan. Kadang-kadang beda suku tuh udah beda agama, beda kepercayaan dan sebagainya. Menurut kalian nih, kalian pribadi bebas berikan argumen kalian. Ketika negara itu membatasi hak beragama atau mengatur di KTP itu hanya ada 6 agama, menurut kalian itu negara mengganggu penegakan hak asasi manusia nggak sih? Mungkin boleh jawab duluan. Dari menurut saya pribadi, menurut saya pemerintah itu dengan mengadakan kebijakan atau polisi seperti itu, menurut saya itu mengganggu tatanan mengenai hak manusia itu untuk beragama gitu. Ya mungkin kalau misalkan di Indonesia saja, kalau misalkan memang dibataskan 6, memang kan secara faktanya gitu, fakta lapangannya banyak lah di daerah-daerah yang dimana seperti yang tadi Pak Rizky Yuda berikan juga, kayak Sunda Witan, yang dimana kan itu juga di wilayah saya juga ada banyak beberapa yang mungkin memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan yang mungkin tidak termasuk ke dalam 6 yang tadi yang menjadi 6 agama yang tertulis utama di Indonesia gitu. Dan menurut saya pribadi, kalau misalkan pemerintah memang menetapkan 6 seperti itu, namun selagi, kalau misalnya menurut saya pribadi, selagi yang kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok, suatu masyarakat ataupun individu itu tidak melanggar hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia itu bersifat absolut, yang bersifat absolut itu, maka seharusnya dengan adanya kebijakan dari ketetapan 6 agama yang ditentukan oleh Indonesia itu, oleh pemerintah Indonesia itu, maka menurut saya itu seharusnya adalah adanya tidak boleh ada diskriminasi terhadap masyarakat yang mungkin saja tidak menganut termasuk ke dalam 6 yang tadi seperti itu, Mas. Jadi kalau kesimpulannya Mas Pano sendiri setuju nggak sih sama pembatasan 6 agama itu? Kalau kesimpulan secara singkatnya, saya tidak setuju ya, karena secara faktanya aja kan, di wilayah saya di Sunda, yang mungkin di wilayah selatan itu sangat banyak sekali beberapa kepercayaan, dan mereka sendiri mungkin kalau misalkan bisa dikomparasi sekarang gini lah, yang membuat kebijakan seperti itu melanggar hak asasi manusia, membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Namun kalau misalkan dilihatlah masyarakat yang tidak menganut dari 6 itu, mereka hidupnya ya sudah berjalan sesuai, tidak mengganggu keamanan masyarakat, dan juga masih menghargai hak asasi manusia. Maka menurut saya itu tidak setuju seperti itu, Mas. Kalau Mas Aksel gimana, Mas Aksel? Kalau saya sendiri, saya lebih kebingung kenapa negara ini membatasi gitu, bahkan sampai membuat agama resmi di Indonesia gitu.
Padahal kan sebenarnya untuk kita beragama itu merupakan sebuah hak kita untuk memilih, dan itu urusan kita. Mau gimana pun kita mau memilih agama kita, kepercayaan kita, seharusnya itu tidak boleh dibatasi oleh negara gitu. Dan apalagi terkadang tuh manusia di Indonesia tuh terkadang masih agak kolot gitu, apalagi orang yang merasa agama yang dia peluk itu merasa paling benar gitu. Menurut saya itu juga agak mengganggu sebenarnya. Soalnya apapun yang kita pilih itu seharusnya harus kita hormatin gitu. Nggak boleh apapun kita ngejudge agama mereka bagaimana dan sebagainya. Menurut saya seharusnya kita membenah diri aja, ngapain kita ngurusin orang gitu. Yang penting menurut saya selagi kita tidak mengganggu, masih bermanfaat untuk orang sekitar dan tidak melanggar HAM itu sendiri juga, ya nggak apa-apa, pilih aja agama kalian itu sendiri gitu sih menurut saya. Dan menurut saya 6 agama resmi itu sangat-sangat tidak penting dan sangat amat mengganggu. Menurut saya sih begitu ya, Mas Arik. Kalau Mas Arik sendiri gimana? Kalau aku sendiri sepakat dengan kalian berdua, karena ya negara seharusnya tidak terlalu mengintervensi kebijakan-kebijakan terkait apa yang menjadi hak asasi manusia kan. Paling itu sih, mungkin dari Mas Fano ataupun Mas Aksel punya konklusi singkat nggak? Kesimpulan singkat aja gitu. Kesimpulan singkat dari saya adalah di mana suatu hak asasi manusia ini harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip yang tadi telah kita atau filosofi-filosofi yang telah kita paparkan gitu, mengenai sosial, mengenai politik, mengenai ekonomi, mengenai budaya, dan juga mengenai sosial itu sendiri gitu, culture-nya. Sehingga pada zaman ini seharusnya setiap warga negara, setiap orang di dunia ini wajib untuk menghargai hak asasi manusia gitu, tanpa terkecuali. Mas Aksel? Kalau menurut saya hak asasi manusia ini kalau kita bahas nggak akan ada habisnya ya. Jadi menurut saya apapun yang pemerintah buat untuk mengenai peraturan HAM itu harus dilandaskan sesuai apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang keharusannya gitu, bukan membuat peraturan untuk kepentingan pribadi. Menurut saya seperti itu sih. Mas Arik bagaimana? Singkat aja, hak asasi manusia akan selalu menghasilkan perdebatan gitu kan. Perdebatan tentang hak asasi manusia nggak akan pernah habis. Perdebatan tentang apa yang seharusnya menjadi ideal terkait hak asasi manusia itu, perdebatan terkait bagaimana penerapan hak asasi manusia itu nggak akan habis, mungkin sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Kurang lebih seperti itu sih konklusinya. Terima kasih semua sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.